Sudah siap, Mbak Arsita? Ya Allah, Pak. Yuk. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Melania Eva Wulan Tias, selaku pembimbing dan mantan Kapolri yang cantik. Dan kemudian penguji utama yaitu Mbak Ibu Nafida Happy M, Kapolri baru ya. Aku nggak on cam. Kemudian Mbak Arsita Setia Ratnasari, calon sarjana pendidikan yang hari ini akan mencoba mempresentasikan skripsinya pada hari ini di hadapan kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rumasorek, saya kira sudah kenal semuanya, dan hari ini bertindak sebagai ketua penguji pada kesempatan yang berbahagia ini untuk nama mahasiswa Arsita Setia Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 17 14 10 23. Itu skripsi yang akan dipertahankan pada hari ini yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik LKPD berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung nanti kepada Mbak Arsita untuk mempresentasikan temuannya atau untuk mempertahankan skripsi yang telah ditulis. Dan waktu yang kami berikan itu 10 menit. Jadi 10 menit itu sudah terinput mulai dari bab 1 sampai hasil kesimpulan, ditambah dengan kalau memang ada luaran, monggo dibutuhkan luarannya, itu sudah terikut semua dalam 10 menit itu. Dan waktu setelah di ujung pembicaraan saya langsung menyerahkan secara otomatis kepada Mbak Arsita Setia Ratnasari dari jam 11.04 sampai 11.14. Silakan kepada Mbak Arsita Setia Ratnasari. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ketua Penguji Bapak Muhammad Irfan Rumasorek, SPD MPD, yang saya hormati pula Ibu Nafida Happy Marhaini, SPD MPD selaku dosen penguji utama, dan juga yang saya hormati Ibu Melania Eva Wulan Tias, SPD MPD selaku dosen penguji pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik atau ELKPD berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah terlihat layar saya? Oke, sudah terlihat. Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Pak. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang dalam penelitian saya yaitu seperti yang kita tahu bahwa matematika merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu karena matematika dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak disukai oleh siswa. Oleh sebab itu perlu adanya inovasi sebagai pembelajaran matematika menjadi menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dan sangat berhubungan dengan pembelajaran matematika. Siswa harus mampu berpikir kreatif agar mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan nyata. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru SMP 1 Giri Mulya Ponorogo, diketahui juga bahwa respon siswa terhadap pembelajaran matematika masih cenderung pasif dan hanya 40% siswa yang mampu memberikan respon aktif dan kreatif.
selama pembelajaran, siswa juga hanya menggunakan buku siswa yang disediakan oleh pemerintah dan mencari buku penunjang lainnya untuk dibagikan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bahan ajar yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian bahan ajar elektronik. Nah, bahan ajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah bahan ajar elektronik. Salah satunya yaitu lembar kerja peserta didik elektronik atau ELKPD. ELKPD merupakan salah satu jenis bahan ajar yang disajikan secara digital, terdiri dari lembar-lembar kertas yang di dalamnya terdapat materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk atau langkah kerja yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, untuk mendukung latar belakang di atas, selain wawancara dengan guru, peneliti juga melakukan tes awal kemampuan berpikir kreatif siswa. Dari hasil tes yang terdiri dari 4 soal uraian, diketahui bahwa 54 siswa diperoleh data pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih cenderung rendah. Hal ini terlihat dari 54 siswa, hanya terdapat 7,41% siswa yang memiliki kemampuan berpikir sedang, sedangkan yang lain berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya, disajikan grafik pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa cenderung rendah. Secara umum, dari 54 siswa, hanya 2 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditentukan sekolah, di mana nilai KKM sekolah yaitu 74. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik elektronik atau ELKPD berbasis problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Yang kedua, bagaimana kualitas lembar kerja peserta didik elektronik berbasis problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Yang selanjutnya, tujuan penelitian dalam konten ini adalah mengembangkan lembar kerja peserta didik elektronik berbasis problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Yang kedua, mengetahui kualitas lembar kerja peserta didik elektronik berbasis problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut berdasarkan aspek valid, praktis, dan efektif. Masuk bab 3. Pada bab 3 itu metode penelitian saya menggunakan model pengembangan ADI, tahapan pada pengembangan advice. Pada tahap ini, poin yang pertama adalah analisis kebutuhan siswa, yang kedua adalah analisis materi. Kemudian yang tahap kedua desain. Pada desain, tahapan yang dilakukan nanti adalah membuat desain produk. Selanjutnya, tahap development. Yang pertama yaitu membuat produk, membuat angkat validasi produk, membuat angkat validasi soal tes, membuat angkat respon siswa, melakukan uji coba produk terhadap para ahli. Kemudian tahap implementation. Implementasi ini diuji coba skala kecil dan juga uji coba skala besar. Kemudian evaluation. Evaluation ini yang pertama analisis data hasil penelitian, kemudian membuat produk akhir atau produk final. Hasil penelitian yang pertama menghasilkan bahan ajar elektronik berupa lembar kerja peserta didik elektronik ELKPD berbasis problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut. Kemudian menghasilkan bahan ajar elektronik dengan kriteria valid, praktis, dan efektif. Nah, valid menurut ahli materi itu berdasarkan klasifikasi kriteria kevalidan dari Widoyoko. Kemudian pada tabel 18 diketahui bahwa hasil uji kevalidan ahli materi produk ELKPD berbasis problem menunjukkan skor rata-rata 74 dengan kategori sangat baik. Kemudian validasi menurut ahli media.
analisis kevalitan produk menurut ahli media menggunakan klasifikasi kriteria kevalitan pada tabel 9. Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui juga bahwa hasil uji kevalitan ahli media produk ELKPD berbasis problem-based learning menunjukkan skor rata-rata 63,5 dengan kategori baik. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil uji kevalitan ahli materi dan juga ahli media mengenai produk ELKPD berbasis problem-based learning menunjukkan bahwa produk pengembangan ELKPD berbasis PBL valid untuk digunakan dalam pembelajaran matematika materi sudut. Kemudian praktis, berdasarkan hasil angkat respon siswa dengan perolehan hasil uji coba skala kecil rata-rata 80,17 dengan kategori baik, dan hasil uji skala besar skor rata-rata 76,07 dengan kategori baik. Efektif berdasarkan hasil pengujian post-test kelas eksperimen memperoleh skor rata-rata 76,7857 dengan hasil pengujian post-test kelas kontrol memperoleh rata-rata 58,9, sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan ELKPD berbasis problem-based learning lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 7 pada materi sudut daripada tidak menggunakan ELKPD berbasis problem-based learning sama sekali. Nah, berikut luaran yang sudah dihasilkan. Yang pertama, proceeding sendika volume 8 nomor 2 halaman 230 sampai 233 dengan judul telaah kebutuhan bahan ajar elektronik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP. Selanjutnya, jurnal publikasi yaitu di Jurnal Pendidikan dan Konseling volume 4 nomor 4 halaman 1929 sampai dengan 1934 dengan judul tanggapan siswa terhadap lembar kerja peserta didik elektronik atau ELKPD berbasis problem-based learning sebagai media pembelajaran matematika materi sudut. Terima kasih. Sehingga dari presentasi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa produk pengembangan ELKPD berbasis problem-based learning telah dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut karena sudah memenuhi kriteria kelayakan produk yang valid, praktis, dan efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan tanya jawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Irfan. Oke, terima kasih Mbak Arsita Setia Ratnasari, pas 11.14 tepat waktu. Ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Ibu Nafida, kami persilahkan untuk membaca kedalaman dari tulisan daripada Mbak Arsita. Silakan Mbak Ibu Nafida. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan atas kesempatannya. Kita mulai dulu ya Mbak ya. Saya mau review dulu dari bab 1 dulu Mbak. Boleh dibuka halaman 6. Bentar Mbak. Ini gimana sih besarinnya Mbak? Apa Mbak? Di stop share screen. Share-nya yang mana ya Pak? Biasanya atas atau bawah? Bukan ya. Ini tuh. Gimana? Dia masih binaan ya dulu. Di atas Arsita, di atas. Kalau nggak di atas, di bawah. Yang mana Miss? Itu ada, pokoknya biasanya itu ada tulisannya ijo-ijo. Nah, ijo-ijo terus habis itu nanti di stop aja. Sebentar, coba saya stop dari sini ya. Bisa ya? Udah saya stop sendiri. Makasih Pak. Oke, siap. Silakan lanjut Mbak Nafida. Oh ya, baik, silakan dibuka dulu Mbak Arsita. Oh ya. Yang halaman 6 dulu ya Mbak. Di sini sebenarnya ada penulisan yang nggak jelas. Ini tuh maksudnya apa gitu. Terus ini dulu ya, coba dijelaskan dulu, baru nanti saya nanya yang lain. Yang bab 1. Bab 1 halaman 6. Halaman 6. Apa ini Pak? Iya Mbak, udah Mbak. Oke, itu rahmatilah DKK dalam Gunung Saputri DKK 2021-22.231. Ini maksudnya apa Mbak? Yang mana Mbak? Saya share screen aja punya saya ya. Iya.
Ini belum semuanya saya cek sih Mbak, jadinya mungkin ini kelihatan Ini saya kok malah hilang ya, Mbak? Mana ya? di share screen-nya saya kelihatan. Belum ada. Oh Mana ya kah? sih? Ini gimana ya, Mbak? Oh ya sudah, ini saya tak ada. Saya mau nanya, Mbak, kenapa kamu milih LKPD Mbak pengembangannya? Oh, karena yang apa? Pada waktu itu kan lagi musim pandemi ya, Mbak. Jadi saya milihnya yang elektronik seperti itu, Mbak. Barangkali bisa membantu guru dalam memberikan pembelajaran pada siswa. Kalau misalnya lewat WhatsApp gitu kan cuman apa? Mereka juga bosan kan WhatsApp dikasih soal terus dikerjakan seperti itu, Mbak. Barangkali ya, berarti kamu belum melakukan studi pendahuluan atau udah? Udah, Dari hasil itu gimana katanya? Emang butuh LKPD atau enggak? ya soalnya waktu studi pendahuluan angkat itu kan Mbak, nah itu mereka responnya positif. Jadi banyak yang menggunakan LKPD, mereka tertarik menggunakan PLK. Yang kamu maksud yang ini ya? Angket respon menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan Kecil buku tuh, dan Mbak. sebagainya. Nggak kelihatan ya? Punya ini apa bedanya angket respon di sini sama angket respon yang kamu gunakan untuk mengukur kepraktisan, Mbak? Kenapa nggak dibedakan kata-katanya? Yang satu misalkan angket studi pendahuluan, yang belakang angket respon. Karena ini nanti kalau angket respon seperti ini di sini, nanti apa persepsinya adalah untuk kepraktisan, padahal ini hanya studi pendahuluan. Harusnya kamu ganti menjadi angket studi pendahuluan. Gitu. Yang 41 ya, Mbak? Ya, nanti udah tak kasih catatan, nanti diganti ya. Baik, Mbak. Kemudian yang kedua, kamu habis ngomongin PBL, tiba-tiba ngomongin garis dan sudut. Ini mau apa sih Mbak gitu? Kok jelas gitu? Kenapa dari semua tiba-tiba ngomongin PBL, tiba-tiba langsung garis dan sudut? Apa masalahnya kamu tiba-tiba milih garis dan sudut materinya? Ngepaske atau gimana? Iya, dikasih Mbak. Waktu itu tuh ya karena kan saya ke sana. Terus kebijakan yang Komproko itu tuh jadi babnya dibalik gitu loh, Mbak. Jadi saya menyesuaikan yang ada di sana saja. Gitu. Apakah di materi garis dan sudut kreativitas siswa rendah Mbak atau gimana? Iya, katanya Bu Guru mereka kesulitan. Maksudnya lebih sulit dalam mencerna kalau materi yang sudut itu. Katanya guru ya, berarti belum tentu siswa juga kesulitan dong Mbak? Ya, kesulitan Mbak. Buktinya kalau siswa kesulitan. Ya kan itu emang saya paskan materi itu Mbak. Kamu tiba-tiba milih garis karena kesulitan, katanya guru. Terus siswanya bilang juga sulit. Buktinya adalah? Banyak penelitian juga yang menyampaikan kalau sulit. Oke, banyak yang mengatakan sulit gitu. Apakah pada saat mengerjakan garis dan sudut penelitian lain ada yang menunjukkan memang kreativitas siswa dalam hal garis dan sudut rendah, ada nggak di sini? Penelitian yang relevan saja ada nggak? Kamu nyebutin? Belum ada sih Mbak. Nanti ditambahkan ya, bahwa dari penelitian mana mengatakan bahwa memang pada materi itu garis dan sudut kreativitas siswa masih rendah, sehingga kamu termasuk untuk di materi ini. Sepertinya ada Mbak, sebenarnya saya lupa. Oh ada, gimana? Sebentar Mbak. Ini pengukuran sudut merupakan materi yang sulit bagi siswa, meskipun pada dasarnya proses pengukurannya dapat dilakukan dengan cara sederhana. Yang ini Mbak, yang halaman 9. Kan kamu bilangnya untuk peningkatan
kemampuan berpikir kreatif toh, Mbak. Mm-mm. Lah itu kata-kata itu udah mewakili berpikir kreatif belum? Udah ada indikator berpikir kreatif belum kata-kata yang kamu Belum. bilang itu? Belum. Nah, cari ya Mbak Berarti yang untuk ditambahkan di yang mengatakan bahwa memang garis dan sudut itu kemampuan berpikir kreatif itu masih rendah gitu. oh begitu. Karena Jadi, tadi dari studi pendahuluanmu kan pasti bukan materi garis dan sudut toh. iya. Oke. Coba sebagai orang awam kamu jelaskan yang nomor 2 rumusan masalah itu gimana maksudnya Mbak? Rumusan masalah. Masalah nomor 2. Bentar, Mbak. Bagaimana kualitas itu, Mbak? Ya, kalau ngomongin penelitian pengembangan kan jelas kita tahu ya, mungkin kalau sebagai orang yang sudah pernah penelitian pengembangan kan paham bahwa kualitas yang dimaksud adalah valid, praktis, dan efektif. Tapi sebagai orang awam kan mungkin apa sih maksudnya gitu. Nah, kenapa tidak disebutkan hampir mirip seperti di tujuannya ini aja. Bagaimana lembar kerja ini dalam hal berdasarkan aspek valid, praktis, dan efektif gitu. Jadi dari sini tapi mirip itu kualitas saja Mbak di sini. Gimana, Mbak? Yang sini ya, untuk rumusan masalah yang kedua disesuaikan juga dengan tujuan di sini. Kan kamu udah ngomong ini toh. Yang kamu maksudkan ini kualitasnya. Nah, rumusan masalah 2 itu ditambahkan berkaitan dengan hal ini. Baik, Mbak. Ini agak meloncat sedikit ya. Berarti yang kualitas itu ditambahkan valid praktis itu. Iya, betul. Aspek valid, praktis, efektif di rumusan masalahnya. Ya, makasih Mbak. Jadi ini rumusan masalah 2, kesimpulannya berapa Mbak? Rumusan masalah 2, tujuan 2, kesimpulannya ada 5 ya. Nah ini. Ada 1, 2, 3, 5. Ada 5. Rumusan 2, tujuannya 2. Hubungannya toh Desi toh. Hilang Mbak Arsita. Hilang kok Bu ini Bu. Enggak, ada ini Arsita. Oh, lu kok pergi? Oh, ya ini dia. Sinyal ini. Ini masalah ini. Sebentar, coba aku cek dulu. Arsita, mana sih? Wih, gitu. Wait. Wah, pada lagi seru ya. Iya. Saya nggak punya buku. Bentar. Kalkulator coba Pak. Oh ya sudah. Cuma centang 1 Hilang kok. Waduh, bilang Arsita kok hilang? Miss kok hilang ya? Lu malah balik takon. Masuk lagi. Oh, katanya connecting. Belum Mbak. Sebentar. Malah hilang nih orangnya. Yang ini saya share Pak. Yang di Word sudah saya simpan. Oh, di Kulon Progo po yo, sinyalnya. Kenapa sih nggak terbit nomor ya Pak? Pak cek ya. Oke, baru masuk. Oke. Udah.
Mas rata-ratanya oke. Kalau juga belum soal surat ke kamu. Mohon maaf ya Mbak, hilang. Rata-rata. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Dengar suara saya? Ya. Nah, ini yang Lanjut ya. Cek. apa itu panduannya ya? Mbak Arsita, dengar? Iya Mbak, tidak dengar. Oke, baik. Antara rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan itu harus selaras, Mbak. Tapi punyamu rumusannya 2, kesimpulannya 5. Kalau memang kesimpulanmu mau 5, mungkin silakan mau direvisi yang rumusan masalahnya atau kesimpulannya kamu buat 2 saja karena kan cuma ada 2 permasalahan ini. Gitu. Nanti diperbaiki kesimpulannya ya, Mbak. Jadi maksudnya Ini harus kesimpulannya cuma 2 aja Mbak. Iya, menjawab dari rumusan masalah ini, menyimpulkan rumusan masalah ini, enggak 5 Yang tadi valid sebenarnya Mbak, yang valid praktis efektif itu dijadiin 1 aja. Seperti itu. Ya, pasti bisa menjawab permasalahanmu ini. Oh, baik Mbak. Kita lanjutkan. Nulisannya semuanya belum saya baca ya, Mbak. Cuman di sini ketika kamu penulis 2 orang, pasti nggak ada spasinya. Semuanya kayaknya nggak ada spasinya. Harusnya Pane, spasi ini, Damayanti, spasi, dan spasi Mawardi, begitu. Oh, Ini semuanya nggak ada spasinya gitu. Saya belum ngecek apakah yang kamu tulis di sini semuanya di daftar pustaka ya. Jadi nanti ketika saya cek dan belum ada yang belum di ini nanti bisa diperbaiki karena saya belum baca semuanya gitu. baik. Untuk di bab 2, biasanya kalau eksperimen kan ada hipotesis kemudian. Kamu ada ini kok nggak ada. Kalau eksperimen maaf di pengembangan ada Tesisnya di bab 3. jadi Mbak, kalau eksperimen kan biasanya di bab 2 akhir itu kan ada hipotesis. Hipotesisnya di bab 3 Mbak. Lagi Mbak. Beda, bab 2 di akhir ada. Oh, harus ada. Bahwa ini penelitian pengembangan konsepnya adalah diakhiri dengan penelitian. Nih, nanti kamu ditambahkan 1 subbab lagi namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian seperti ini Mbak. Berapa saya belum baca semuanya, cuman ini saya menemukan beberapa kalimat yang tidak efektif. Nah, belum saya nanya ini tentang jenis penelitian, metode penelitian yang kamu gunakan untuk penelitian pengembangan apa, Mbak? Metode apa? Pengembangan. Iya, metodenya apa? Kuali, Deskriptif. kuanti? Deskriptif, kualitatif. Kok nggak yakin? Yakin Mbak, deskriptif kualitatif. Ya mau apa? Mau Kualit. kualitatif saja. Berarti kamu nggak ada hitung-hitungannya di sini? Ada. Ada statistikanya. Kamu ada kuanti. Berarti mungkin kalau mau dibagus, ini mungkin ngikutin yang lainnya. Mungkin ditambahkan bahwa metode penelitian yang kamu gunakan di sini adalah mixed method. Gitu. Oh. Kita belum baca keseluruhannya. Ya, tadi saya udah baca bahwa di bawah itu katanya kamu ada di kelas pembelajaran langsung gitu ya. Otomatis kan itu ada kelas kontrolnya. Lah kamu di sini nggak dijelasin loh. Kamu cuma jelasin berjumlah 87, siswa segini, siswa segini. Padahal ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Terus bedanya di mana gitu. Paparkan di sini siapa yang jadi kelas kontrol, siapa yang jadi kelas eksperimen gitu Mbak. Karena kamu pakai 2 kelas untuk efektivitasnya. Baik. Nanti paparkan di sini ya. Baik, Mbak. Oke, nah ini adalah tahapan punyamu. Di tahap mana valid itu kamu dapatkan? Coba jelaskan. Yang mana? Yang mana tahap praktis kamu dapatkan? Yang mana efektifnya di mana? Valid itu di uji coba produk. Validitas ahli materi sama ahli media. Praktis di mana? Praktis respon siswa. Apa hasil respon siswa? Efektif. Uji coba hasil post test dan hasil post test siswa, Mbak. Kalau kamu yang baca kamu mungkin tahu, tapi orang lain yang baca paham nggak di mana letak validnya, di mana letak praktisnya, padahal rumus masalah kedua kamu adalah untuk mengetahui kualitasnya. Harusnya ini adalah bentuk flowchart yang mana nanti di tahap mana yang valid, di tahap mana praktis dan efektif itu harus ada, Mbak. Nggak kayak gini flowchartnya.
Ini diganti Nah. suatu flowchart yang mana nanti ada bagian, oh pas tahap sini nanti ada valid, akan kamu peroleh valid. Di tahap sini nanti akan diperoleh praktis. Di tahap ini kamu akan memperoleh efektif, kayak gitu. Baik, Mbak. Nanti diperbaiki ya di sini ya. Ditambahkan, maksudnya ininya dirubah nggak? Flowchart. Ya dirubah, nggak bisa kayak gini. Ini kalau kamu yang baca mungkin kamu paham, tapi orang lain yang baca belum tentu paham loh, Mbak. Iya. Nanti diganti yang ada tahapan valid, praktis, efektif ya. Oke. Oke. Nah, ini mumpung lagi di tahap implementasi ini saya tertarik sama uji coba kelompok kecil dan besar. Coba kamu jelaskan bagaimana penelitianmu sehingga kamu dapat kelompok kecil dan kelompok besar. Gimana? Nah, uji coba kelompok kecil itu saya uji cobakan di kelas 7B yang bukan merupakan kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Jadi dari kelompok kecil itu saya ambil 6 siswa, Mbak. Untuk yang uji kelompok besar, saya pakai kelas yang eksperimen yang untuk penelitian kelas 7A. Nah, orang itu siapa aja? Ada klasifikasinya nggak? Kenapa? Ada klasifikasinya? Klasifikasi apa? Ya, 6 orang itu kamu ngambilnya acak atau mempertimbangkan apa gitu? Enggak, sesuai absen saja. Sesuai absen saja. Berarti kamu belum tahu sebenarnya yang kamu uji cobakan itu orangnya gimana? Apakah serius visi enggak? Ketika kamu uji coba skala kecil, seharusnya 6 orang yang kamu pilih itu adalah 2 kemampuan rendah, 2 kemampuan sedang, 2 kemampuan tinggi. Sehingga dalam uji cobanya itu sudah include semua kemampuan yang ada di siswa tersebut di kelas itu. Harusnya ada ketentuannya seperti itu, Mbak. Oke. Kamu bawa laptop ya sekarang ya? Iya. Oke, di sini saya tertarik kamu ngambil punya Branch tahun 2009, coba tunjukkan ke saya mana e-book-nya. Benar, Mbak. Nah, silakan. Kalau udah ada, bilang nanti saya stop share. Iya. Sudah? Belum. Oh, ya. Simpen kan e-book-nya Branch kan? Oh, Kamu iya. ngitasin punya Branch. Branch-nya ada kan e-book-nya? Ada. Mana ya? Mana ya? Atau jangan-jangan Kopas punya tesis saya? Tapi nama saya nggak ada di sini sama sekali. Enggak, Mbak. Saya punya. Sebentar. Punya, coba ditunjukkan. Nah. Mana? Masih di HP sih, Mbak. Yang di laptop sebenarnya juga cari dulu. Oh ya, boleh. Soalnya di sana bahasa Inggris Branch-nya gitu. Iya, bahasa Inggris. Di Translate sendiri atau punya orang lain nih? Kopas di sini. Kenapa, Mbak? Di Kopas di sini atau emang Translate sendiri? Lihat translate sendiri, Mbak. Oh, yakin? Udah dicek plagiasi belum? Berapa persen? Belum. Mana ya? Belum saya copy, Mbak. Dikirim Mbak Naf aja gimana, Mbak? Ya, nggak apa. Soalnya ini semua saya, tapi nama saya nggak ada sama sekali. Ada etika ketika kamu ingin imitasi punya orang, Mbak. Oke, kamu itu yang kamu gunakan. Instrumennya itu kamu sendiri atau gimana? Gimana? Instrumen di bab 3, kamu kan bikin instrumen apa nih? Bikin sendiri kok, kalau nggak ada orang yang kamu cerita. Mirip punya saya semua loh instrumennya. Aku nggak bikin nama saya loh. Itu kan ini toh, Mbak. Dari Depdiknas itu kan. Oke. Nah, mana? Nah, nggak ada Depdiknasnya. Dan ini mirip punya saya ketika tak buka instrumen punya saya semua.
Tapi kamu sama sekali nggak menghargai ketika saya nulis kayak gitu. Harusnya ketika kamu ngomong kayak gini, nih, coba kamu turun ke bawah. Ini semua punya saya loh, Mbak ini. Kamu sama sekali nggak ada referensi punya Marhaini Tes, nggak ada. Tuh, nggak ada. Nggak ada etikanya loh, nggak kayak gini tuh. Silakan kamu tambahkan punya saya, atau nanti coba kamu cek plagiasinya aja. Dan saya percaya bahwa memang nggak nyonteknya saya gitu. Karena instrumennya punya saya semua. Ya, benar, Mbak. Udah, yang itu silakan ditambahi punya saya ya. Sebagai bentuk menghargai orang yang nulis. Kalau nggak kayak gitu, kamu nggak bisa menghargai orang. Orang yang ketika bikin itu 2 hari 2 malam itu nggak kok. Biasanya di orang yang kamu menghargainya tuh seperti itu, Mbak. Kan? Kalau plagiasi pasti tinggal. Gimana? Iya sih, ada Putus-putus, Mbak. Mohon maaf. udah dicek plagiasi. Hah? Apa, Mbak? Udah dicek plagiasi belum? Belum. Blognya ya ini terus bakal aja. Coba kamu jelaskan di sini. Merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, menyimpulkan. Ini indikator apa, Mbak? Sintak PBL, Mbak. Cetak PBL nggak ada kayak gini loh kata-katanya. Cetak PBL ada 5, ini 4 doang loh. Jadi kamu ngomongin kemampuan berpikir kreatif. Harusnya kata-katanya adalah sintaksnya kemampuan berpikir kreatif. Ini kamu ngomongin merumuskan masalah. Nah ini langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah. Kalau kamu mau ngomongin sintaksnya PBL, harusnya ada sintak PBL. Sintak PBL ada 5, ini cuma ada 4, nggak nyambung. Nggak tahu ini. Nah, mungkin lihat LKPD saya sehingga wis lah kayak gini. Ayo rencanakan, ayo pikirkan, ayo gini. Itu sama sekali bukan kemampuan berpikir kreatif. Padahal kamu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Tapi kadang LKPD udah divalidasi, udah ini ya wis gitu. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan kemampuan berpikir kreatif, tapi pemecahan masalah, Mbak. Kamu dibatasi di situ. Padahal kemampuan berpikir kreatif nggak boleh membatasi kemampuan berpikirnya siswa. Kamu semua dibatasi di LKPD-nya nih. Lihat LKPD di sini. Nah, nih, saya kali ini, wah, kena nih. Tunjuk informasi. Nah, ayo berpikir. Ayo kerjakan. Ayo kerjakannya sudah dibatasi seperti ini. Padahal katanya LKPD-nya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Kreatifnya dari mana kalau dibatasi? Ya, Ini bukannya cara dua. ini, Mbak, kemarin kan saya wawancara sama guru itu, mereka tuh bisa, tapi mereka harus dibimbing, jadi harus diberi jalannya dulu, Mbak, seperti itu. Jadi saya Berarti boleh bukan meningkatkan. Berarti bukan meningkatkan, tapi menstimulus, Mbak. Kalau kamu bicaranya seperti itu, ya berarti sebelumnya memang belum ada, sehingga kamu pengen pakai ini mereka terstimulus. Tapi kalau meningkatkan, otomatis mereka sudah bisa, sudah tahu, ada dasarnya, sudah paham. Baru kamu pengen meningkatkan. Kalau kata-katamu barusan berarti menstimulus, bukan meningkatkan, Mbak. Baik, Mbak. Tapi ini kadang nggak dipelajari, ya, nggak hafal. Karena ini dari langkah-langkahnya bukan langkah-langkah kemampuan berpikir kreatif, nggak nyambung. Nah, lanjut sini. Di metode penelitian, kan tes ya, di hipotesisnya ya. Tahap 3, kamu cuma sampai ujian sampel tes. Nih, cuma sampai ujian sampel tes. Kalau sejarah, apa benar catatannya? Nah, di sini normalitas, kompleksitas, uji ya. Nah, di sini aktivitasnya kamu pakai one sample test ya di sini ya. Ingat, kamu ngomongin pakai top sampai one sample test.
Coba sekarang kamu lihat di bab 4 kamu, apa yang terjadi di sini? Gimana, Mbak? Di bab 3-mu cuma sampai one sample. Tiba-tiba di bab 4 tiba-tiba uji perbedaan rata. Terus kondi. Katamu pakai one sample tidak saja. Kok ini ditambahin kayak gini? Nah, ini nggak rapi juga. Kalau memang mau ada uji perbedaan rata-rata, di metode penelitian juga jelaskan bahwa kamu pakai uji perbedaan rata-rata juga. Jangan tiba-tiba bab 3 nggak ada, tiba-tiba bab 4-nya ada. Ya nggak nyambung, Mbak. Ya, Mbak. Ini di bab 3-nya ya. Belum, Mbak. Dengar? Sudah jelas? Gimana, Mbak? Yang barusan dicatat kan? Iya. Halo, yang barusan dicatat. Oke. Kemudian di sini saya sudah memberikan catatan di bagian ini. Nah, ini. Berdasarkan klasifikasi ini dinyatakan valid apabila rata-rata penyatakan kevalidan memenuhi kriteria minimal baik. Ini ngomong kamu. Kamu membuat kesimpulan sendiri. Oke, nanti misalkan mau baik, udah anggap aja valid gitu. Itu kata-katamu sendiri. Enggak, Mbak. Enggak, ya memang enggak. Harusnya ketika kamu ngomong kayak gini, kriteria kayak gini, batasan kayak gini, ada sumbernya, Mbak. Jadi enggak, kamu ngomong sendiri. Kalau kamu ngomong sendiri, siapa yang percaya sama omonganmu? Kalau udah ahli yang ngomong, udah ada paper yang ngomong, kamu ikutin aja itu. Jadi bukan kata-katamu, silakan nanti di bagian valid, praktis, efektif, ditambahi bahwa akan valid ketika minimal baik. Itu ada sumbernya di sini, enggak kamu yang ngomong. Baik, Mbak. Kamu nanya pembelajaran langsung itu pembelajaran yang gimana? Kamu di pembelajaran langsung ngapain, Mbak? Gimana? Kamu di belajar ngapain? Jadi kelas eksperimen sama kelas kontrol ya. Kelas eksperimennya pakai LKPD, kelas kontrolnya pakai pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung tuh gimana? Ya, itu saya menjelaskan materi, terus nanti siswanya mendengarkan seperti itu, Mbak. Seperti pembelajaran biasa, ceramah seperti itu. Nggak pakai pembelajaran langsung. Itu pasti diatasin saya, wah, punya mana kalau pembelajaran langsung. Ya udah gini aja. Padahal itu sebenarnya bukan seperti itu. Ini beratnya harusnya, tapi enggak, jangan berat. Misalkan, yang satu, yang kelas eksperimen adalah kelas menggunakan LKPD, yang kelas satunya adalah kelas yang tidak menggunakan LKPD. Jadi kata-katanya iya dan tidak aja, daripada yang satu pakai LKPD, yang satu pembelajaran langsung, nggak nyambung. Yang satu kok pakai bahan ajar tertentu, yang ini nggak pakai apa-apa. Daripada seperti itu, kata-katanya mending yang satu kelas pakai pembelajaran LKPD, yang kelas kontrol tidak menggunakan LKPD, gitu Mbak. Nanti kata-kata pembelajaran langsungnya diganti dengan tidak menggunakan LKPD gitu ya. Ya, tolong saya baca lagi untuk merevisi mana yang perlu kamu revisi ya, Pak ya. Oke. Belajar ini belum saya baca full, mungkin ada lagi yang perlu kamu perbaiki. Ada pertanyaan dulu, Mbak Sita? Belum, Mbak. Oke, saya kembalikan. Yang jelasin belum tak tulis semua. Oh ya sudah, nanti saya kirim hasil revisiannya. Baik. Kita berikan ke Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih Mbak Fida atas kedalaman yang sudah diujikan pada Mbak Arsita. Kemudian mungkin Mbak Arsita dulu ada yang mau dikonfirmasi kembali, saya kasih kesempatan. Kalau belum nanti saya monggo kepada Ibu Melania, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait apa tadi masukan-masukan dari Ibu Nafida, silakan kepada Ibu Melania. Eva Wulang Nintias. Oke, baik. Arsita nggak ada yang mau ditambahkan? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini cuman informasi aja.
ini kan Arsita sudah menyelesaikan skripsinya dari bab 1 sampai bab 5 beserta semua lampirannya. Menurut saya sudah cukup baik. Nah, ketika ujian ini ada tambahan dan masukan dari penguji utama, khususnya ini NAFNAF. Nanti segala kekurangannya, segala ketidaklengkapannya, atau segala hal-hal yang memang harus dibutuhkan untuk memperbaiki skripsinya Arsita, nanti bisa tambahkan oleh Arsita gitu, sesuai dengan apa yang tadi disebutkan sama NAFNAF gitu. Karena kan di sini porsinya NAFNAF adalah penguji utama. Jadi segala masukan-masukan yang disampaikan oleh NAFNAF nanti tolong ditambahkan, diperbaiki. Seandainya nanti mengalami kesulitan, bisa konsulnya sama NAFNAF. Nah, kemudian nanti jangan lupa jangan lupa tadi saya mau ngomong apa jadi lupa kan? Lupa kan saya mau ngomong apa tadi? Gara-gara teman saya angkat telepon. Jangan lupa nanti di cross check ulang. Diminta revisiannya dari NAFNAF supaya mungkin nanti tadi catatannya ada yang ketinggalan, catatannya ada yang terlupakan, supaya nanti revisinya bisa lebih sempurna dan hasil skripsinya Arsita jadi lebih baik. Gitu. Itu sih cuma masukan saya. Kalau sejauh yang Arsita kerjakan, menurut saya so far dari semua mahasiswa yang saya bimbing, ya Arsita menurut saya yang terbaik sih, karena orangnya detail, orangnya runtut, orangnya detail dan runtut gitu. Tapi karena ada masukan dari NAFNAF, jadi masukan itu nanti silahkan ditambahi, silahkan dilengkapi lagi gitu. Tadi kan prinsipnya tambahan toh, bukan maksudnya Arsita disuruh ganti, bukan harusnya disuruh mengubah, kan hanya untuk menambahi dan memperkuat supaya skripsi itu jadi lebih baik gitu. Itu aja sih masukan saya, Pak Irfan. Oke, terima kasih Ibu Melania Eva Ulantias. Selanjutnya, kalau dari saya sendiri, Mbak Arsita, jadi yang pertama berdoa dulu tadi harusnya ya. Jadi sebenarnya saya kalau lihat dari apa yang sudah dituliskan itu sebenarnya ada beberapa memang ada jawabannya, tapi memang ada beberapa perlu ditambahkan ya di dalam skripsinya. Misalkan tadi kalau ditanya kenapa ini penting, kalau untuk penelitian seperti Anda itu jawabnya di analisa kebutuhan. Jadi analisa kebutuhan itu nanti akan menjawab kenapa penting diteliti dalam penelitian R&D seperti Anda. Ya, jadi jawabnya adalah kebutuhan. Itu harus dicantumkan di dalam bab satunya, kebutuhan. Jadi kehubungan. Kemudian nanti uji-uji yang sudah Anda lakukan itu sebenarnya sudah baik ya, uji-uji yang Anda lakukan. Tinggal nanti Anda lebih condong kemana? Karena memang ada R&D juga yang beririsan dengan eksperimen ya, dengan eksperimen. Jadi Anda kan sebenarnya ingin mengkolaborasi antara R&D sendiri dengan penelitian eksperimen. Jadi dikolaborasikan dalam satu penelitian. Jadi sebenarnya hal itu bisa juga Anda tinggalkan, tetapi Anda perlu membuat definisi. Misalkan tadi, karena kan Anda ada berpikir kreatif kan, meningkatkan berpikir kreatif. Ya, Anda bisa banyak hal yang Anda lakukan sebenarnya. Tapi kalau Anda mau pakai yang eksperimen dengan melihat pretest dan posttestnya, nanti baru diuji. Kalau dia ada perbedaan, berarti ya bisa meningkat secara signifikan dengan hasil uji T-nya itu sendiri. Jadi tergantung nanti sebenarnya. Tapi saya lihat sudah ada beberapa jawaban di deskripsi Anda, tinggal nanti Anda bagaimana memformulasikannya supaya dia bisa terbaca dengan baik, gitu ya. Jadi, kebetulan ini ada Mbak Nafida juga ya, yang juga memang mengurusi masalah masalah pedoman skripsi ya. Jadi mungkin saya lihat memang ini Mbak Nafida, anak-anak ini di bimbingan kita semua itu pedoman citasinya itu masih berantakan. Jadi masih ikut gaya mereka yang mereka ambil dari kakak tingkat. Jadi mereka ambil dari kakak tingkat dan kadangkala cara citasinya agak aneh menurut saya. Padahal kita satu kampus, harusnya cara citasinya dibuat sama. Nanti mungkin Mbak Nafida nanti di kaprodi baru nanti bisa memperhatikan itu supaya cara mensitasi ini juga bisa diperbaiki oleh seluruh mahasiswa sehingga nanti
representasinya ada dalam satu brand itu ya, dalam satu itu. Ah, Mbak, ini saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja ya. Ini sudah saya tulis, nanti saya kirim ke jenengan juga, Mbak Arsita. Kalau saya baca sampai memang studi pendahuluan cukup kental ya. Saya kira di antara studi-studi yang saya baca sampai ini termasuk kental studi pendahuluannya. Ya. Jadi untuk mengatakan ini penting itu sampai studi pendahuluannya sampai ada berapa proses. Tadi saya baca saya lihat semalam sih sebenarnya studi Anda ada presentasi yang sudah sudah Anda lakukan dengan baik. Ya, tinggal nanti dikuatkan aja. Jadi kayak begini, Mbak. Nanti tinggal saya ini aja. Misalkan ini ya. Ini sudah saya bikin ada 8 komen. Pembelajaran merupakan, kata-kata merupakan ini berarti sampai ingin mendefinisikan sesuatu. Ya. Kalau ingin mendefinisikan sesuatu itu, seyogianya sampean harus memasukkan ini menurut siapa. Karena kalau level S1 itu belum boleh untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, sehingga sampean harus menggunakan teori siapa yang saya pakai. Kemudian yang kedua ini saya kemarin agak bingung ini ya, kalau itu ya Subakti DKK 2001 1250 benar ya halaman ini, apa ini mungkin ini saya halamannya 1250 banyak Pak halamannya, ini kita besar ya kelebihan 0 Pak. Oh 125 berarti ya tambah mungkin saya kira itu hal teknis saja, nanti tinggal diperbaiki lagi. Itu kesalahan teknis. Ya betul. Kemudian ini sintaks PBL Anda kan, sintaks PBL Anda ada 5 ini. Sintaks inilah tadi yang memang harus Anda taat pada ini. Kalau memang Anda pakai ini sebagai sintaks Anda, ya taat pada ini nanti untuk membuat apa namanya pembelajaran yang berbau ini ya, berbau PBL sendiri. Nah, cuma yang nanti perlu sampean ini karena gini, ingin merumuskan berpikir kreatif kan Mbak. Maka seyogianya sampean harus mendefinisikan sini setelah sampean menuliskan berpikir kreatif menurut para ahli, di bawah itu sampean harus itu setelah dari hasil baca itu, hasil perenungan itu, dan sampean baca-baca sampean harus mendefinisikan secara konseptual apa itu berpikir kreatif. Dari situlah nanti pijakan kita untuk mengatakan orang itu berpikir kreatif atau tidak, dari pijakan itu dari ahli. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini bisa Anda buat tadi dengan uji statistik, bisa juga Anda mungkin dengan uji deskriptif saja. Ini bisa dua hal, bisa Anda pilih yang mana. Nanti kalau Anda ingin dengan uji deskriptif, maka nanti tinggal Anda buat saja soal-soalnya yang mengarah ke berpikir kreatif dengan menggunakan ini, definisi ini. Nanti kan Anda dari konseptual ke operasional kan. Kalau ke operasional itu berarti ini. Nanti baru ada bikin soal-soal yang berpikir kreatif. Itu nanti baru keluar lagi kalau baca misalkan ada dipakai teorinya siapa kan untuk berpikir kreatif itu, nanti tinggal lihat tahapan-tahapannya. Kalau dia, saya kasih contoh, misalkan di sini bilang dari Torres Sparman bilang bahwa kreatif itu ada 5 ini misalkan, jadi 5 ini bisa Anda definisikan apakah dia termuat enggak gitu. Jadi kalau misalkan setelah ini ternyata kelancarannya meningkat, kewisatannya meningkat, keasliannya meningkat, itu kalau Anda mau pakai apa namanya, mau pakai yang deskriptif. Tapi kalau pakai yang kuantitatif ya berarti Anda uji statistik gitu. Jadi tinggal pilihan, tinggal Anda pakai yang mana. Nah, tapi ini yang paling penting di situ adalah di sini Anda harus mendefinisikan dulu apa itu berpikir kreatif. Nah, kenapa perlu didefinisikan? Karena dia adalah variabel di dalam penelitian Arsita. Sehingga kita perlu tahu apa itu berpikir kreatif yang Arsita inginkan dari penelitian Arsita. Sehingga yang saya pakai adalah pikirannya Arsita, bukan yang saya ketahui tentang berpikir kreatif, tapi apa yang telah didefinisikan oleh ya tetap berpikir kreatif. Sehingga nanti karena pembicaranya ke situ. Kalau saya mau bicara yang lainnya nggak bisa karena Arsita nggak pakai itu kan. Nah kemudian ini Mbak Arsita model-model pengembangan betul. Walaupun nanti Mbak Arsita rujuknya ke ADIE ini, tetapi Mbak Arsita tetap dulu. Ini kan Mbak Arsita cerita nih ada model 4D, ada model Gale kan. Ini kan cerita-cerita kan. Tapi dari cerita-cerita itu sampean ujuk kepada ADIE kan. Ya toh. Nah, nanti yang model ADIE ini dimasukkan di bab 3 desainnya, tetapi model pengembangan sampean keliru terang, nanti ujung kalimat sampai tutup dengan dari setiap model pengembangan ada, maka saya menggunakan model ADIE. Nah, gitu. Nanti baru di bab 3 baru sampai bikin desainnya, desain ADIE.
Di bab 3-nya. Jadi ini kan bab 2 untuk menceritakan. Kan kalau orang-orang tanya kenapa sampai memilih ADIE, sampai punya cerita di sini. Di bab 2 ini, model banyak Pak, ada 4D, ada macam-macam, tapi saya milih ADIE. Latar belakangnya dari mana? Dari sini latar belakangnya. Gitu. Kalau sampai milih ADIE, itu ya, bahas kita. Saya kira ini tadi saya kira sama ya. Tadi sudah dikomentari sama Mbak Nafida tadi. Saya mau saya tanyakan juga, tapi tadi sudah ditanyakan di komentari tadi. Saya kira itu ya dari saya itu saja yang perlu sampean sampean perbaiki. Tapi saya lihat Mbak Arsita mungkin juga ada pengaruh anaknya panas ya. Jadi mungkin saya lihat matanya agak merem-merem ini, mudah-mudahan ya jadi barokah buat keluarganya. Saya kira itu dari saya, dari Arsita untuk hari ini sebagai ketua penguji. Kemudian nanti Mbak Arsita, kami monggo untuk meninggalkan ruang ini sekitar 2 menit. Kami akan musyawarah terbatas atau rapat terbatas terkait status skripsi Anda, apakah dia lulus atau tidak. Untuk itu 2 menit buat supaya mudah-mudahan Anda bisa dinyatakan lulus pada skripsi kali ini, karena dengan masukan-masukan tadi yang sudah bervariasi dari setiap penguji. Saya kira itu, silakan Mbak Arsita, monggo supaya bisa meninggalkan ruang ini terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan atas masukannya. Sama-sama. Oke, silakan. Baik, izin keluar ya Pak. Oke, siap. Oke, silakan Bu Eva. Kenapa Bu Eva? Nggak apa-apa. Bingung nyari orang LPPM. Bentar, ini sedang memikirkan email saya. Oh, maksudnya. Halo, Bu Davida, halo. Halo, Pak. Oke. Nafas nggak kelihatan. Iya, benar-benar pada ya. Mana BA-nya ya? Untuk di jumlah, terus di rata-rata. 8449. 17. Iya. Aku udah tanda tangan. Saya belum. 17,85. Nanti ya, cari sakit, melebu, kok tambah sakit. Terus untuk keperluan penelitian berapa persen? Ini tadi 3,484. 3,8. 3,8. 484. Ini Pak. 484. Iya, 484. Oh ya, di si Pak Irfan ya. Pengabdian. Ada itu kan? Ada tanda tanganku kan? Ih, 1,855. Ada yang udah puisi loh. 55. Oh. Aku 88. Pokoknya dia yang paling semangat untuk mengerjakan skripsi ini dibanding teman-temannya. Saya 83 nggak apa-apa ya Bu ya? Ya nggak apa-apa lah, bebas. Ini. 83 Pak Irfan. Investasi. Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan nggak dengar aku. Pak Irfan. Pak Irfan. Ini harus saya mati dulu. Sebentar ya. Ya. Oke, ini saya remove dulu. Kedengaran nggak sekarang? Dengar. Oke, sekarang coba kita kembali ke laptop. Sebentar, ini kok saya nggak kelihatan. Sebentar, saya share screen dulu ya tadi ya. Arsita ya. Ini kan berarti, ini kan nilainya gini, berarti jadi 85,33 ini. Nggak tahu, nggak ngitung. 85,33. Berarti apa nih? Masuk A ya? A mepet. Iya, tapi A mau A mepet, A berarti A. Ya toh? Iya. Ini oke. Itu ya, nanti yang lain kita lengkapi. Nanti saya juga dilengkapi. Aku tanda tangan udah belum? Nanti dikirim ke saya Bu, biar saya masukin sama Mbak Nafida juga. Ya, nggak bisa dibuka. Paraf dikirim aja lewat WA aja. Sama. Parafnya lewat WA aja, nanti saya masukkan ke sini. Ya, oke. Oke, saya kira itu ya.
Terus anaknya dipanggil lagi. Ya, nanti Mbak Nafida sama Ibu Eva kirimkan paraf ke saya aja. Kan nilainya kan udah kan? Sudah. Sama nanti komentarnya tak isi aja, ada di itu ya, ada deskripsi ya. Di Ya. komentar ini ya, ada deskripsi Ya, kan? ya. Nanti tak Oke, masuk oke. aja, ada Boleh. deskripsi. Mana sih? Oke, saya kira itu. Mbak Nafida cukup ya? Naf, mau ditambahin nggak? Belum. Ya, udah aku kirim. Sudah. Oke. Oke, silakan Arsita disuruh masuk lagi, Mbak. Aku telepon. Kesian anaknya panas. Yo, masuk lagi. Ditunggu ya. Ngopo, rapopo. Ya ampun, sing semangat toh, nggak apa-apa. Sebentar lagi selesai kok. Oke deh, tunggu ya. Bye-bye. Kayaknya pikirannya dia terpecah belah deh antara anaknya yang sakit panas dan dia harus menjawab pertanyaannya Nafida. Kayaknya dia kelas malam. Kalau di tempat kami, kalau kelas malam banyak yang sudah menikah dan sudah punya anak. Walaupun mungkin ada beberapa yang umur di bawah aku gitu-gitu. Gimana Bu? Walaupun ada beberapa yang umurnya Asam Gi. umurnya gimana? Hah? Nggak apa-apa Pak Irfan. Nggak ada apa-apa kok. Umurnya? Itu loh, nunggu Arsita masuk. Iya. Bukan, saya tertarik gitu loh, yang umurnya gimana? Iya, umurnya itu Arsita tuh nit gitu. Iya. Maksudnya di mahasiswa kami udah menikah yang umurnya. Udah. Masih bahas. Kesel. Gitu. Oke, selamat bergabung kembali Mbak Arsyita Setia Ratnasari. Ya, Pak. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kami tadi yang cukup menegangkan ya terkait Anda, apa perasaan Anda saat ini? Gemeter, Pak. Oh, gemetar. Iya, oke. Jadi memang cukup cukup menegangkan ya ujian untuk Anda hari ini, dan begitupun tadi terlihat dari kami tadi berusaha untuk mendiskusikan status skripsi Anda ya yang sudah Anda sampaikan tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya harap jenengan kuat ya Mbak, apapun keputusannya, yang jelas tidak akan merubah apapun, jenengan harus tetap kuat karena untuk memperjuangkan keluarga di masa depan. Jadi kami juga nggak bisa membantu banyak karena kami ada 3 orang kan, dan tentu Anda berada pada keputusan terbesar, ada pada penguji utama, karena tentu beliaulah yang ditugaskan untuk mendalami skripsi Anda. Ya, adapun saya ya hanya untuk pemain cadangan, ya, gitu pemain cadangan. Tapi kalau Mbak Nafida tadi memang ya beliau ditugaskan memang untuk mendalami skripsi Anda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan rahmat dan hidayah pada siang hari ini telah berita acara ujian skripsi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan dari pukul 11 sampai jam sekarang 12:05 dengan platform Zoom telah diselenggarakan ujian skripsi atau pendadaran atas nama mahasiswa Arsita Setia Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 1717141023, judul skripsi pengembangan learning, pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik atau ILKPD ya, berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sudut.
dengan pembimbing utama Ibu Melania Eva Wulanding Tias, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dengan hari ini dengan berat hati dan telah ditandatangani oleh Ketua Penguji saya sendiri Muhammad Irfan Rumah Soreng dengan NDDN 0529118301 dan Ketua Penguji dan penguji utama yaitu Ibu Nafida Heti Marhaini, Sarjana Pendidikan dengan NDDN 0521059501 sebagai dan penguji pendamping atau pembimbing Ibu Melania Eva Wulanding Tias, SPD MPD dengan NDDN 0519058901 telah tertandatangani dan telah dinilai oleh kita semua. Dan hari ini pada kesempatan begini kami menyatakan bahwa mohon maaf Ibu Mbak Arsyita, dengan kami sangat mohon maaf sekali bahwa skripsi Anda ini masih belum kami nyatakan untuk memenuhi prasyarat sebagai mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika, sehingga untuk itu skripsi Anda kami nyatakan lulus. Saya mau niru-niru Pak Nur tapi nggak bisa. Pak Nur bagus ya dramanya. Jadi saya nggak bisa. Pak Nur itu dramanya bagus kalau Pak Nur. Ya, terima kasih ya. Tapi itu selamat kalian. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Irfan. Oke, mohon maaf ya tadi memang silakan ya Arsyita nanti pembimbingan dengan Ibu Nafida sebagai pembimbing utama. Apa yang tadi yang sudah saya sampaikan nanti masukan nanti Mbak mungkin Ibu Nafida kirimkan ke kita. Memang perjuangan beliau luar biasa ya, saya kira. Kalau sudah punya anak itu memang agak ya kita banyak problem ya. Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Arsyita atas perjuangannya ya untuk keluarganya, dan mudah-mudahan anak yang sakit ya, yang mungkin tadi malam juga agak sedikit diabaikan gara-gara harus ujian skripsi di pagi hari ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan, dan saya ucapkan terima kasih ya Mbak Arsyita sudah memilih program studi pendidikan matematika Universitas Mercu Buana sebagai tempat studi Anda, dan mudah-mudahan skripsi ini dan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan di Mercu Buana bisa menjadi bekal Anda untuk menjadi guru yang profesional di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa supaya terus tetap menyiarkan, memberitahukan atau mempromosikan pendidikan matematika Mercu Buana kepada teman-teman Anda dimanapun Anda bekerja, supaya juga bisa bergabung bersama kami, dan insya Allah kami akan berusaha untuk mengembangkan potensinya di pendidikan matematika Mercu Buana Yogyakarta. Oke, demikian dari saya. Mungkin silakan ada yang mau disampaikan Mbak Arsyita? Nggak bisa Pak, nggak tahu. Oke, mungkin Ibu Melania sebagai pembimbingnya mungkin bisa ya, karena kan pembimbing kan sudah menyatukan hati dan perasaan kan biasanya gitu. Mana nih Pak? Ya, silakan. Iya, kalau saya pribadi sebelumnya yang pertama sebenarnya saya tadi sudah sampaikan sama Arsyita, nggak ada apa-apa, ujian skripsi itu ya ujian saja gitu. Cuma mungkin karena pikirannya Arsyita yang bercabang begitu ya, saya kan kita kan sudah sama-sama kenal ya, kenal Pak Irfan, kenal Nafnaf, kenal Pak Ari, kenal Pak Nur, dan kenal Pak Nanang, semua pasti tahu gitu kan, nggak akan diapa-apakan juga gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena mungkin ini posisinya dalam tekanan, mungkin Arsyita juga grogi, terpikir dengan anaknya yang sedang sakit, dan mungkin ya kanan kiri itu jadi ada hal-hal yang mungkin membuat Arsyita takut gitu ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan, toh nggak ada apa-apa kan, baik-baik aja gitu. Nah, ya saya secara khusus mengucapkan terima kasih untuk Pak Irfan dan Nafnaf yang hari ini berkenan untuk menguji Arsyita dengan
Nggak apa-apa, ini baru pertama kali sih saya lihat Arsita kayak gini. Biasanya Arsita itu adalah yang paling tangguh di kelas malam, paling rajin, paling-paling semua lah. Tiba-tiba ini bercucuran air mata, saya juga agak di satu sisi ya ikut sedih, tapi di satu sisi kok ya pengen ketawa ya, karena baru pertama kali ini gitu. Oke, jadi ya Saya saya tuh mengucap inget ini kan. iya. Tapi memang Saya. Bu Eva, saya sebenarnya sedikit merasakan karena memang ada anak yang sakit itu perasaan kita labil, sangat labil. Ya kalau kita punya anak sakit itu kayak pikiran tuh kayak nggak bisa konsen, nggak tahu kenapa ya. Mungkin Ya, nantilah paham. kalau Ibu. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, Oke, paham. Mbak Arsita, mungkin hanya pesan saya kepada Mbak Arsita, tetap tegar, tetap kuat, walaupun badai datang, ketahuilah badai itu pasti akan berakhir. Badai tidak akan selamanya ada, dia pasti akan berakhir. Tetap teguh, dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama, supaya apapun badai yang datang, itu tetap kita mampu menjalaninya karena kita dekat dengan pemilik alam ini. Amin. Gitu ya. Ya, dan Oke, saya kira terakhir saya mengucapkan selamat sama Arsita sudah bisa melampaui semua perjalanan ini dengan semua drama-drama skripsinya, apalagi terlebih drama kemarin bulan Juni ya, waktu saya bilang saya mau pergi itu, mungkin itu juga salah satu shock terapi pertama. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan semuanya. Boleh dihapus dulu air matanya, kita mau foto bareng. Bisa, Pak. alhamdulillah. Oke. Terharu. Ya. Maksudnya saya ninggalin suami, ninggalin anak. Masya Allah. Ya. Saya berusaha memahami dan mengerti itu sih. Terus masih berusaha ya. Tapi paham sih. Oh my God, ini kayaknya yang paling terharu hari ini. Oke. Jadi sangat nih, sudah selesai. Ya, tapi jangan lupa tetap harus cepet-cepet revisi sama Nafnaf, kan ini kebetulan Nafnaf standby juga kan. Karena harus segera daftar yudisium maksimal tanggal 12 Agustus, jangan sampai itu juga kelewatan supaya nanti Arsita bisa sah jadi sarjana pendidikan. Oke, sudah siap? Boleh kita foto sama-sama? Siapa yang mau screenshot? Ibu Eva ya, saya biasanya kurang pintar ya screenshot ya. Nggak bisa. Oke, baiklah. Oke, siap. Mau pose gimana dulu? Ya, pose bebas sama pose resmi lah. Iya, 2 kali ya. Oke, yang pertama pose resmi dulu. Senyum. Oke, aku kirim bala bentar. Oke, kirim dulu. Sekarang pose ini. Pose apa? Bebas. Bentar. Sekarang, aduh. Pose bebas. Oke, 1, 2, 3. Gimana? Oh ya. Oke, sudah. Selamat ya, Arsita. Selamat, Arsita. Semangat. Oh. Nur siap habis ini. Arsita. Dan kejam-kejam. Ya, Pak Nur. Salam buat Pak Nur, semoga lekas sembuh. Salam buat suaminya, salam buat anaknya, semoga anaknya cepat sembuh. Arsita juga semangat mengerjakan revisi.